Pemberlakuan protokol kesehatan di perbatasan Tawaili Karumba ini masih terus dilakukan dari pihak Satuan Gabungan yang hari ini melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan yang akan memasuki Kota Palu. Nah, seperti terlihat sekarang ini, pemberlakuan bagi para pelaku perjalanan dengan memperlihatkan surat hasil rapid test dan juga hasil swab serta surat keterangan berbadan sehat dari daerah setempat masih terus dilakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan ini. Nah, terlihat memang saat ini seluruh petugas gabungan yang hari ini melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan ini lebih mengoptimalkan pemeriksaan di surat-surat seperti keterangan bebas rapid test dan juga bebas swab serta surat berbadan sehat. Nah, dari sini juga dari pihak Satuan Gabungan ini yang melakukan pemeriksaan adalah dari tim kesehatan Kota Palu melihat kelengkapan surat-surat pemeriksaan mereka seperti harus dilengkapi dengan surat tes hasil rapid dan juga hasil swab, dan juga dari pihak medis melakukan pengukuran suhu badan bagi para pelaku perjalanan ini. Nah, bukan hanya pelaku perjalanan dari daerah Palu saja, namun dari daerah luar Palu yang akan memasuki Kota Palu terus dilakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan ini. Nah, terlihat memang kondisi jalan yang ada di perbatasan Tawaili ini memang begitu padat karena sudah terjadi antrian 2 jalur kendaraan yang digunakan untuk pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan ini. Dan antrian yang terjadi ini berkisar hingga sampai 1 kilometer karena memang di perbatasan ini terjadi di jalan Trans Sulawesi ini ada longsor yang terjadi di perbatasan Karumba. Dan memang hari ini dilakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan ini karena terhambat juga dengan adanya longsor. Namun kegiatan yang dilakukan dari para tim medis ini dan juga Satuan Gabungan ini terus melakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan yang akan memasuki daerah Kota Palu. Karena memang dari pemaksimalan ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 untuk masuk ke Kota Palu. Nah, memang terlihat kondisi saat ini antrian yang terjadi ini bukan hanya dari kendaraan roda 4, namun juga dari roda 2 juga terjadi kemacetan panjang. Nah, di sini juga bukan hanya dari kendaraan pribadi saja, namun dari kendaraan dinas sendiri pun dilakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan ini. Nah, terlihat memang semua pelaku perjalanan ini harus menyertakan surat keterangan bebas tes rapid dan juga tes swab yang mereka bawa dari daerah setempat. Dan juga data yang kami dapatkan hari ini bahwa pelaku perjalanan yang melintasi perbatasan Tawaili ini berjumlah 422 pelaku perjalanan yang hari ini masuk ke Kota Palu. Dan juga tadi kita dapat informasi bahwa ada beberapa kendaraan yang dipulangkan ke daerah mereka masing-masing karena tidak membawa surat-surat keterangan seperti hasil rapid test dan juga hasil swab dan juga berbadan sehat. Seperti yang dipulangkan ini adalah dari kendaraan dari Manado dan ada juga dari Gorontalo serta ada juga dari Poso yang berjumlah kendaraan dari Manado 4 unit dan Gorontalo 1 unit serta kendaraan dari Poso juga 1 unit. Seluruh pelaku perjalanan yang melintasi perbatasan Tawaili ini langsung diarahkan untuk ke meja pendataan di meja tim medis ini. Nah, memang terlihat walaupun seluruh petugas tim medis ini memperlakukan para pelaku perjalanan ini dengan protokol kesehatan, menjaga jarak. Namun terlihat sekarang ini bahwa seluruh pelaku perjalanan ini terlihat begitu mepet dan juga masih tetap juga dilakukan pemeriksaan bagi para pelaku perjalanan dengan mempersiapkan surat hasil tes rapid dan juga hasil swab serta surat keterangan berbadan sehat. Nah, dari sini memang tim medis juga melakukan pemeriksaan ini bagi para pelaku perjalanan ini untuk lebih memaksimalkan pemeriksaan di perbatasan Tawaili ini. Nah, juga terlihat di sini bahwa pelaku perjalanan ini dilakukan
dengan mengukur suhu badan para pelaku perjalanan. Nah, dari sini mereka nanti langsung masuk dalam bilik pemeriksaan atau bilik penyemprotan disinfektan yang ada persis di meja pendataan bagi para pelaku perjalanan. Nah, satu persatu para pelaku perjalanan ini memperlihatkan surat hasil tes rapid dan juga hasil swab mereka ke meja pendataan tim medis yang hari ini bertugas untuk memeriksa para pelaku perjalanan ini. Satu persatu para pelaku perjalanan ini harus memperlihatkan surat-surat yang diminta dari pihak tim medis untuk sebagai salah satu bukti bahwa mereka ini adalah pelaku perjalanan dari luar Palu maupun dari Kota Palu sendiri, dan mereka harus memperlihatkan surat-surat tersebut demi menjaga penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Pada hari ini kami tidak mengadakan rapid test gratis karena rapid test di posko sudah tidak ada. Jadi para pelaku perjalanan diwajibkan membawa rapid test mandiri dari daerah tujuan yang zona merah kayak gitu. Kalau yang zona hijau ataupun zona kuning itu cukup membawa SKBS saja. Hari ini karena tadi kan ditutup jalan karena longsor. Ini kalau yang masuk baru Parigi sama Poso. Ada juga ya yang banyak. Ada juga beberapa dari wilayah Morowali tadi tidak ada SKBS-nya, jadi kami pulangkan. Dari beberapa yang tidak bawa rapid test kayak dari Morowali tadi, dari Poso juga ada beberapa yang tidak ada rapid testnya, kami pulangkan. Hari ini kita lebih maksimalkan di ini ya Mas, ngecek apakah memang punya rapid test atau enggak. Karena kami udah nggak ada rapid test di posko, jadi kami ketatkan di situ. Kalau memang tidak punya rapid test dari zona merah, kami langsung ambil tindakan tidak boleh masuk kayak gitu. Kami selalu coba memaksimalkan kerja yang ada gitu Pak, dari Satpol PP, dari perhubungan kayak gitu. Terus tapi ya kesadaran masyarakat yang masih kurang, banyak yang belum bawa rapid test, jadi ya banyak yang kami pulangkan juga seperti itu. Ya, kepada siapapun yang akan melakukan perjalanan dari zona merah harap membawa rapid test dan juga mengikuti arahan yang sudah ada dari pemerintah.